Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah tutorial mengenai SPT PPh pasal 21. Namun sebelum kita ke videonya, silahkan dulu untuk kawan pajak semua untuk subscribe channel Pajak Gasan Banua dengan klik tombol subscribe ya. Untuk langkah pertama SPT PPh pasal 21 yaitu kita akan menginstal dulu aplikasinya. Nah, ini ada 3 aplikasi yang wajib kawan pajak install atau download dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada Crystal Framework. Nah, jadi Crystal Frameworknya ini bisa kawan pajak download. Nanti silahkan cek di link deskripsi video di channel ini. Nanti akan menuju laman baik aplikasi Crystal Framework-nya, Net Framework, ataupun SPT PPh 21-nya. Untuk menginstalnya seperti menginstal aplikasi pada umumnya aja. Jadi silahkan dilihat ya cara installnya. Jadi apabila tidak menginstal Crystal Framework sama Net Framework-nya, maka nanti akan kesulitan saat mengakses PPh pasal 21, baik yang tidak bisa mencetak, bikin CSP atau yang lainnya. Jadi diusahakan diinstal kedua-duanya, Crystal Framework-nya sama Net Framework. Kalau Crystal Framework-nya ingatkan tergantung dari bit laptop atau spek laptop kawan pajak, ada yang 32 bit ataupun 64 bit. Namun kalau yang disarankan baik yang menggunakan 32 ataupun 64, gunain aja yang 32 bit. Apabila installnya selesai, maka klik finish. Dan untuk selanjutnya kita install Net Framework-nya. Nah, jadi kalau misalkan di laptop kawan pajak belum ada install Net Framework, silahkan diinstal. Sebab di tempat saya sudah install, maka saya akan lanjut ke langsung yang bagian SPT PPh 21-nya. Nah, di SPT PPh 21-nya ini kita akan menginstal. Dan untuk menaruh foldernya tuh diusahakan bebas, namun yang jelas untuk mempermudah lagi, taruh aja foldernya di C. Nanti sampai ada tanda finish, silahkan diklik tanda finish. Untuk program SPT PPh 21 itu bisa kawan pajak lihat di bagian lokal C. Sehabis itu program PEL, baik program PEL yang biasa ataupun program PEL X86. Nah, nanti ada tertera folder DJP, di dalam situ ada PPh 21. Namun sebelum kawan pajak membuka aplikasinya, kita klik dulu Properties, Compatibility, kemudian kita centang Run as Administrator. Nah, setelah itu baru kita buka aplikasi SPT-nya. Bisa kawan pajak taruh juga aplikasinya di desktop. Nah, untuk membukanya langsung kita double klik saja. Nah, dan setelah kita double klik aplikasinya, maka akan muncul database. Nah, database ini kita langsung pilih yang bagian DB-nya aja. Untuk username-nya sama, administrator, passwordnya 123, administrator 123. Saat pertama kali kawan pajak masuk ke dalam SPT PPh 21, maka akan wajib memasukkan NPWP dulu. Nah, NPWP di sini adalah NPWP yang akan kita laporkan. Misalkan NPWP perusahaan, NPWP instansi, atau NPWP bendahara. Bendahara pemerintah maksudnya. Nah, setelah dimasukkan NPWP-nya, maka kita akan klik simpan. Setelah mengklik simpan, maka akan muncul mengisi profil. Nah, jadi pengisian profil ini bisa kawan pajak isi. Yang pertama kita ada mengisi nama. Di sini adalah nama instansi atau nama perusahaan. Kemudian alamat kita isi, nama instansi atau perusahaan. Nomor telepon, apabila ada nomor teleponnya bisa dimasukin, atau boleh nomor kontak pribadi kita. Dan untuk alamat email, kalau ada diusahakan alamat email perusahaan atau instansi. Untuk pengisian
NPWP penanda tangan, maka itu diisi NPWP yang bertanda tangan. Misalkan dari instansi dinas itu biasanya yang tanda tangan itu bendahara, namun kalau misalkan perusahaan mungkin bisa direktur atau akuntansi keuangannya. Nah, setelah kita mengisi dari nama penanda tangan dan NPWP penanda tangan, maka kita klik simpan. Untuk membuat SPT masa atau melaporkan PPh pasal 21, maka kita pilih SPT dulu, kemudian buat SPT. Sewaktu kita memilih buat SPT, di sini kita akan memilih bulan. Nah, bulannya itu atau bisa dikatakan masa pajak. Nah, tergantung yang akan kita buat. Kemudian kita buat SPT. Setelah kita mengklik buat SPT, maka kita pilih SPT lagi, kemudian kita buka SPT. Setelah itu kita pilih SPT atau bulan SPT yang akan kita buat. Setelahnya kita akan lanjut ke sampingnya, yaitu isi SPT. Di bagian isi SPT di sini sangat banyak menu-menunya. Yang pertama itu ada daftar bukti potong. Daftar bukti potong ada yang tidak final ataupun yang final. Jadi tergantung kode jenis setoran. Misalkan tidak final itu biasanya kode jenis setoran di billing atau di slip pos atau banknya itu kodenya 100, dan untuk final kodenya 402. Dan untuk yang berikutnya itu ada daftar pemotongan pajak. Nah, daftar pemotongan pajak itu dalam satu masa pajak apabila ada di suatu instansi atau perusahaan yang setiap bulannya gajinya melebihi ambang batas PTKP, maka bisa dimasukin di daftar pemotongan pajak 1721-2, yaitu di satu masa pajak. Soalnya di saat ini channel pajak Gasan Banua ada beberapa transaksi, dan transaksi itu ada di bagian tidak final sama final, sebab ini pun sangat banyak dipakai di beberapa instansi. Maka akan kita contohkan yaitu dengan klik daftar bukti potong, kemudian kita pilih bagian yang tidak final, maka kita pilih baru. Nah, di bagian sini maka kita akan mengisikan NPWP penerima insentif atau honor tersebut sesuai dengan kodenya, dan kita ketik namanya sesuai dengan di NPWP atau KTP yang bersangkutan. Kemudian untuk nicknya, apabila tidak bisa mencantumkan nick selengkapnya, maka bisa juga kita masukin 1 2 3 4 5 6. Untuk alamatnya itu bebas, boleh alamat sesuai dengan KTP-nya secara lengkap atau alamat kabupatennya aja nggak masalah. Setelah mengisi data penerima tadi, maka kita klik tanda titik 3 di kode objek pajak. Di bagian situ sangat banyak kode-kodenya, itu tergantung dari kawan pajak melaksanakan transaksi atau kegiatan. Nah, sebab saat ini saya masukkan itu di bagian untuk nilai sebelum kena pajak, maka kita isikan di jumlah penghasilan bruto sama di dasar pengenaan pajak. Untuk tarifnya itu akan otomatis. Dan kalau sudah kita masukkan, maka tinggal kita ubah tanggal, waktu memotongnya, dan jangan lupa kita simpan. Setelah kita klik simpan, maka ada tertera bukti potong telah berhasil disimpan. Apakah Anda merekam bukti potong yang baru? Apabila misalkan kita ada lagi transaksi yang mau kita input, maka kita klik yes. Namun apabila misalkan tidak, maka kita klik no. Untuk pengisian berikutnya, kita lanjut ke daftar bukti potong, kemudian kita pilih yang bagian final, kemudian kita klik baru.
Di bagian sini kita isikan NPWP seperti yang di bagian kode tidak final tadi. Kita masukkan NPWP yang mendapatkan honor atau insentif terkait namanya, nicknya, serta alamat. Namun perbedaannya kalau di final ini rata-rata itu PNS dan kodenya 402. Jadi kita ambil yang bagian 402. Nah, dan maka akan muncul memasukkan golongan. Jadi kita masukkan dulu di jumlah penghasilan brutonya berapa sebelum kena pajak. Apabila golongan 1 sama golongan 2 memang tidak dikenakan pajak. Kalau golongan 3 5% dan kalau golongan 4 15%. Dan jangan lupa milih tanggal pemotongan, kemudian kita klik simpan. Apabila kita membuat menu baru lagi untuk input transaksinya, maka kita ketikkan lagi siapa yang menerimanya, seperti langkah yang pertama tadi. Kita akan lanjut lagi ke langkah atau tahap berikutnya, yaitu diisi SPT lagi, kemudian kita pilih daftar SSP atau PBK. Kita klik. Nah, di bagian sini kita akan klik menu tambah. Di menu tambah ini kita akan memasukkan kode atau NTPN dari pembayaran pajak yang telah kita input atau kita lakukan. Nah, dari kode jenis setoran itu ada pilihan 100 sama 402. Kode akun pajaknya itu udah jelas 411121. Untuk tanggal SSP itu tanggal pemotongan. NTPN bisa kawan pajak lihat di resi pembayaran baik dari pos ataupun dari ATM dan bank. Untuk jumlah PPh yang disetornya kita masukkan sesuai dengan pajak yang kita potong. Untuk keterangan itu ada 0 untuk SSP, nomor 1 untuk PPh 21 ditanggung pemerintah, atau nomor 2 untuk PBK. Sebab untuk resi maka kita pilih yang bagian 0 aja. Apabila ada lagi kita pilih 41121, kemudian 402. Nah, bisa kita lanjutkan seperti tadi. Kita jumlah pemotongan pajaknya. Nah, kita isikan, dan jangan lupa setiap kita menginput sesuatu apapun atau transaksi apapun di dalam aplikasi SPT, diingatkan untuk menyimpan datanya. Kita isi SPT lagi dan kita pilih SPT induk. Di bagian SPT induk ini kita akan lanjut langsung ke poin yang bagian E. Di bagian poin E itu ada pernyataan dan tanda tangan. Nah, di situ nama yang penanda tangan, tempatnya kita tuliskan. Kemudian tanggalnya itu tanggal sewaktu kita mau menyampaikan laporan. Bisa tanggal hari itu waktu kita membuat laporan, atau tanggal di hari-hari atau lusa berikutnya. Kemudian ingatkan disimpan. Setelah semuanya disimpan, kita close. Nah, untuk tahap pembuatan SPT-nya udah hampir selesai. Kemudian kita pilih CSP dan pilih pelaporan SPT. Di sini kita akan membuat CSP yang akan kita upload untuk menyampaikan pelaporannya. Untuk bulannya bisa kita pilih di masa pajak langsung yang ada tertera di layar, atau boleh juga kita search di bagian bulan apa yang akan kita cari, tahunnya tahun apa, baru kita cari. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul baik PPh tidak final maupun final. Nah, di situ diusahakan semua jumlahnya itu sama. Walaupun Rp1 yang berbeda, maka kita koreksi dulu sebelum kita klik buat CSP. Apabila sudah pas atau seimbang, kita klik buat CSP. Sebelum kita CSP-nya kita simpan, kita copy dulu nama CSP tersebut. Dengan klik kanan, copy, baru kita simpan. Shape-nya bebas, terserah bisa di C, di D, di E, atau di mana. Untuk selanjutnya, kita pilih menu cetak, formulir SPT. Kita pilih yang 1721, formulir SPT induk. Cukup satu kali aja mengkliknya. Kemudian kita pilih export report. Nah, sebelum kita menyimpannya, kita pilih dulu save as tipenya PDF, dan untuk
ekstensi name-nya tadi PDF dan file name-nya kita pastekan aja yang telah kita copy bagian CSP tadi. Kemudian kita oke apabila sudah sukses. Nah, selanjutnya kita akan menuju laman untuk pelaporannya, yaitu untuk situs pelaporannya di djponline.pajak.go.id. Di situs ini, silahkan kita masukkan dulu NPWP terkait, kemudian password, serta kode keamanan. Kemudian kita pilih login. Apabila sudah login, kita pilih menu lapor. Setelah menu lapor, setelah kita mengklik menu e-filing, maka nanti akan muncul arsip SPT, buat SPT, draft, dan bantuan. Maka kita pilih dulu, klik yang bagian buat SPT. Setelah itu, nah di sini kan ada nih file SPT-nya, itu kita pilih CSP. Kemudian kita upload juga PDF yang telah kita buat tadi. Apabila sudah diupload dua-duanya, baik CSP maupun PDF-nya, maka tinggal kita klik langkah selanjutnya. Setelah itu kita masukkan atau kita minta kode verifikasinya, nanti akan masuk ke alamat email. Setelah itu tinggal kita submit. Nah, bagi kawan pajak yang ingin atau mau bertanya tentang perpajakan, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa lihat juga di blognya pajakgasanbanua.blogspot.com. Itu adalah situs resmi dari channel Pajak Gasan Banua yang bisa diakses atau kawan pajak lihat. Terima kasih banyak telah menonton channel Pajak Gasan Banua. Jangan lupa buat like dan juga komen apabila ada pertanyaan oleh kawan pajak request, baik di media sosial Pajak Gasan Banua ataupun di YouTube maupun di blogspotnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak telah menonton channel Pajak Gasan Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.